Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan saya Pak Sembolan. Oke anak-anak, Bapak akan menjelaskan materi hari ini. Tolong diperhatikan, jangan malas-malas ya. Baiklah kan anak, hari ini kita belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 dan 2 materi IPA, pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Nah, hari ini kita langsung 2 subtema anak ya. Oke, masuk ke pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh usaha yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Nah, yang pertama nak, penanaman kembali hutan yang gundul. 2, membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya berbagai jenis hewan seperti ikan dan udang. Dan yang ketiga yang bisa kamu lakukan adalah meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas seperti matahari, angin, dan tenaga angin. Nah, itu tadi mengenai pengertian dari sumber daya alam dan usaha yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Berikutnya, kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Nah, ini ada aktivitas yang mengakibatkan pencemaran sungai dan laut, serta yang dapat dilakukan untuk melestarikannya. Nah, kita bahas yang pertama yaitu sungai. Nah, sungai penyebab pencemaran yang pertama, limbah cair industri dan sampah. Yang kedua, limbah deterjen bekas mencuci pakaian dan pestisida. Yang ketiga, racun untuk menangkap ikan. Nah, upaya pelestariannya tidak membuang sampah makanan, sampah plastik, sampah deterjen, dan limbah pabrik ke sungai. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan di sungai. Yang ketiga, melakukan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai. Berikutnya, laut. Penyebab pencemaran. Yang pertama, limbah dari muara sungai tadi. Yang kedua, racun dan bahan peledak. Yang ketiga, tumpahan minyak dari kilang minyak. Upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Yang pertama, tidak mengambil dan merusak terumbu karang, serta melakukan pemeliharaan hewan laut yang dilindungi. Yang berikutnya, tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau. Itu tadi yang laut. Berikutnya masuk ke materi dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Salah satu, melacak keberadaan ikan. Nah, nanti di GPS ini kelihatanlah ada ikan di dalam air. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan para nelayan untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, nelayan juga perlu memperhatikan apa-apa saja yang perlu dilakukan mereka agar tidak merusak keseimbangan alam. Nah, hal yang pertama dilakukan oleh para nelayan yakni tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak dan racun. Yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Yang berikutnya, memperkirakan daur hidup ikan. Nah, ada 4 nak ya. Cuma Bapak lupa buat yang keempat itu. Hilang angka 4. Berikutnya,
Nah, di Indonesia ada nelayan tradisional dan ada nelayan modern. Nah, ini ada perbandingan nelayan tradisional dan modern dalam diagram Venn. Nah, kalau nelayan tradisional menggunakan perahu layar. Kemudian menggunakan peralatan tangkap sederhana. Itu untuk nelayan tradisional. Untuk nelayan modern atau yang sudah termasuk canggih lah dibilang yang modern. Nah, menggunakan perahu bermesin. Berikutnya menggunakan peralatan yang modern. Yang ketiga memanfaatkan sonar. Nah, sonar itu yang di kapal yang bisa mendeteksi keberadaan ikan di dasar laut atau juga benda-benda apa saja yang ada di dalam laut. Nah, ini tadi tentang nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, persamaannya sama-sama mencari ikan, menjual ikan untuk sehari-hari, mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Itu dia persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, berikut ada penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kamu bisa lakukan di rumah. Bagaimana atau apa saja yang harus kamu lakukan untuk menghemat penggunaan SDA dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, yang pertama kamu lakukan menggunakan lampu hemat energi di rumah. Yang kedua, mematikan semua peralatan elektronik jika tidak digunakan lagi. Yang ketiga, mendesain rumah dengan ventilasi dan penerangan alami yang cukup. Yang keempat, menggunakan air secukupnya. Jangan buang-buang air, apalagi sampai tumpah-tumpah. Ya. Yang kelima, menggunakan fasilitas transportasi umum. Oke, terima kasih anak. Sekian materi Bapak. Dan selamat belajar. Oke, terima kasih anak. Sekian materi Bapak. Dan selamat belajar. Dan selamat belajar.